Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah GKKI Penabur Benih. Selamat datang juga buat Bapak Ibu yang mengikuti live pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita, pikiran kita. Mari kita memfokuskan hidup kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan pada saat ini. Apapun menjadi pergumulan, beban saat ini, tinggalkan. Mari kita memberikan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat segala anugerah Tuhan. Selama 1 minggu Tuhan telah menjaga dan melindungi kami Bapa. Hingga sampai di saat ini kami boleh berada di tempat ini. Layakan kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Agar kami Tuhan boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Tuhan urapi setiap kami, urapi tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang ada hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur yang percaya katakan amin. Kita menyanyikan lagu pujian Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau selalu ku tinggikan.
kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami terus menyembah, memuji Tuhan. Kami menaikkan pujian-pujian kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan lagu pujian firman Tuhan, pita bagi kakiku. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan, pita bagi kakiku. Jadimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantinya, memberikan kekuatan baru. Kita terbang tinggi di awan bersamamu. Hari Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bersuka cita untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Mari kita satukan hati kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan
Yesus luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini kita dapat tangkap, kita dapat aplikasikan dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih Tuhan. Kami akan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, tenangkan hati kami, agar setiap benih-benih firman-Mu yang ditabur bagi kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian dalam segala hal.
Kami boleh datang bersujud bersimpu di bawah kaki. Kami boleh persembahkan korban syukur kami ke hadirat-Mu lewat ibadah kami, lewat nyanyian pujian penyembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu mengurapi, Tuhan yang selalu membukakan jalan, membukakan pintu-pintu berkat, bahkan kasih karunia anugerah, keselamatan kami sudah terima di dalam Engkau Yesus. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Bapa. Kami sangat berterima kasih buat lawatan Tuhan, buat jamahan-Mu, kuasa-Mu. Kami boleh rasakan di dalam nama Yesus. Bapak Uribi Adibna Yesyana, sampaikanlah pesan-pesan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Sampaikan Allah Roh Kudus, pakai lidah bibir mulut hamba, pakai hidup hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang mengalir, menjamah, melawat, mengurapi dan memberkati kami semua umat-Mu di tempat ini. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Kami percaya ada pemulihan, ada berkat, ada kesembuhan. Bahkan Tuhan kami percaya ada pertobatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berterima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, bajak hati kami. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh ditegur, dikuatkan, diteguhkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah syukur kami kehadirat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Seberapa banyak malam hari ini kita yang ada di tempat ini, saya percaya ada berkat, ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Yuk kita buka bersama-sama di dalam Amsal 1 ayat yang ke-32. Ya, saya beri judul firman Tuhan, jangan pernah tunda, lakukanlah segera anugerah Tuhan. Ya Tuhan beri buat hidup saudara dan saya, kalau sampai hari ini kita ada pun itu kasih karunia, berkat yang dari Tuhan. Amsal 1 ayat 32 kita membaca yuk. Amsal 1 ayat 32 kita baca sama-sama ya, 2-3. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh apa saudara? Keengganannya, kemalasannya, akan dibunuh oleh apa? Penundaannya. Bahkan di sini dikatakan dan orang bebal akan dibinasakan oleh apa? Kelalaiannya. Ini firman buat saudara dan saya. Saudara, ketika Tuhan menggerakkan hati saudara, kita belajar peka anak-anak Tuhan. Kita belajar terus mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Karena di sini dikatakan orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Kadang-kadang rasa malas itu ada dalam hidup kita. Rasa enggan, ada di zona nyaman, itu membuat kita
tidak mau melakukan apa-apa. Padahal di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan punya rancangan yang indah. Ada amin saudara? Di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan punya rencana. Di dalam hidup kita ada rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau membawa di zaman anugerah, kasih karunia hari-hari ini. Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Siap atau tidak? Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita lalai saudara. Kita enggak mau, kita enggan saudara untuk melakukan. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah taruh dalam hati kita, misalnya untuk melayani. Kadang-kadang, besok aja deh, minggu depan aja deh, sampai bulan depan aja deh. Akhirnya tahun depan. Ada penundaan saudara. Padahal Tuhan sudah taruh di hati kita. Ayo nak maju melayani. Ayo nak maju untuk terus rajin beribadah. Ayo nak maju, ini akhir zaman untuk terus punya keintiman dengan Tuhan. Ayo maju untuk kita lebih-lebih lagi cinta Tuhan. Tapi karena zona nyaman, kita nggak pernah saudara. Akhirnya kita menunda. Kita tidak pernah mau melakukan, padahal Tuhan sudah taruh. Saya percaya setiap kita di penabur benih, Tuhan sudah akan memberikan karunia-karunia. Saya percaya itu saudara. Oleh sebab itu hari ini saudara, saya belajar. Ketika Tuhan taruh di hatinya Musa untuk memimpin bangsa Israel, membawa keluar Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya belajar, Musa gak pernah tanya Tuhan. Musa gak pernah nolak. Dia tetap maju. Dia tetap taat. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang Tuhan sudah perintahkan Musa, pergilah, pimpinlah bangsa Israel, bawa keluar dari Mesir. Musa lakukan gak? Dia lakukan. Karena ketaatannya, akhirnya Musa mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Seberapa banyak di tempat ini mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Belajar taat saudara. Jangan pernah tanya, jangan pernah mau menunda, jangan pernah kita mengelak, jangan kita enggan, kita malas, aduh bu capek. Saya udah gak punya waktu lagi bu. Saya dari pagi sampai malam kerja terus, boro-boro untuk melayani. Hati-hati. Kita jangan pernah lalai saudara. Karena inilah waktunya kedatangan Tuhan semakin dekat. Inilah waktunya anugerah kasih karunia itu masih ada. Kesempatan Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Kuncinya taat saudara. Ketika hatimu nak melangkah melayani, pergi melayani. Ketika hatimu kata nak pergi kamu doa, pergi nggak? Nanti aja deh besok. Besok bu, saya datang, saya hadir. Karena di hati hari ini kita harus melangkah. Tapi kita menunda, besok aja dah, atau minggu depan deh, aku mulai aktif lagi, semangat lagi. Jangan saudara, jangan lalai. Ini waktunya. Kesempatan masih Tuhan beri buat hidup saudara saya. Pergunakan kesempatan ini dengan baik. Belajar taat seperti Musa. Musa gak ragu ketika Tuhan taruh di hatinya untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Gak ada keraguan. Begitupun Tuhan ingatkan buat saudara dan saya tetap. Jangan pernah ada keraguan ketika Tuhan berbicara di hatimu untuk maju beribadah, untuk maju melayani, untuk maju berdoa, untuk maju menghidupi kehidupan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Melakukan kebaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Yang pertama apa? Kita harus taat. Makanya dengan ketaatan Musa mengalami kuasa Tuhan. Israel keluar dari Mesir mengalami apa? Kemenangan. Jangan seperti Saul saudara. Saul kehilangan kerajaannya. Kenapa? Karena Saul menunda dan Saul tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saat Tuhan bicara, Saul tidak taat.
akhirnya apa saudara? Kita buka ya dalam 1 Samuel 15 supaya tahu ya apa yang Tuhan perintahkan buat Saul. 1 Samuel 15 kita buka ayat yang ke 22 sampai 23. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya kita tetap belajar apa saudara? Taat. Lakukan, jangan lalai. Lalu sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak apa saudara? Firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sudah bisa bayangin kan? Ketika tidak ada taatan, ketika kita menolak apa yang diperintahkan Tuhan, kita tidak melakukannya, saudara kehilangan apa? Kuasa kemuliaan Tuhan, kehilangan berkat. Luar biasa saudara. Jangan sampai kita pun kehilangan kesempatan. Kalau Tuhan meminta kepada saudara untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara, dengar baik-baik, pasti Tuhan terlebih dahulu telah memperlengkapi hidup saudara dan saya. Pasti Tuhan lebih dahulu mempersiapkan hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, pasti Tuhan akan persiapkan itu. Gak sembarangan. Makanya di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, jangan pernah saudara menunda-nunda. Jangan pernah menolak saudara. Karena saya percaya, saudara jangan berkata, saya nggak bisa bu jadi WL, saya nggak bisa bu jadi pendoa, saya nggak bisa bu menjadi pengkhotbah. Tidak. Ketika Tuhan memberi kepercayaan buat hidup saudara dan saya, maka Tuhan akan memberi kemampuan buat kita, buat saudara dan saya. Yang mana? Yang mau saudara. Yang gak mau Tuhan gak akan pakai. Makanya persiapkan yuk. Saya mau penabur benih, semua dipakai Tuhan dahsyat. Katakan, saya mau dipakai Tuhan. Amin. Jangan pernah menunda saudara. Jangan pernah menunda. Jujur, seringkali sudah menunda gak? Seringkali menunda gak? Sering. Seringkali kita menolak gak? Ya. Jangan saya bu, jangan saya nggak bisa. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan memilih menjadi alat kepercayaan yang Tuhan percaya, pasti Tuhan memperlengkapi, pasti Tuhan mempersiapkan. Tuhan memberi kemampuan buat setiap kita di tempat ini. Mari maju semua untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan hati saudara dan saya untuk bertindak, dengar baik-baik. Lakukan yang terbaik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Lakukan yang terbaik. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup, selama kita masih menikmati anugerah kasih karunia yang dari Tuhan, mari pergunakan waktu-waktu ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Kesempatan tidak datang 2 kali. Makanya jangan pernah menunda, jangan pernah menolak. Saya mau katakan sekali lagi, kesempatan tidak pernah datang berapa kali? 2 kali. Ketika Tuhan masih memberi kesempatan, yuk pergunakan. Inilah anugerah buat hidup saudara dan saya. Jangan berkata, siapa sih saya bu? Tidak. Kalau Tuhan mau pakai saudara, pasti Tuhan perlengkapi semuanya. Ketika Tuhan taruh di dalam hati kita, mari hari ini lakukan saudara untuk melangkah. Melangkah maju di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Melangkah maju di dalam kita rajin beribadah. Melangkah maju ketika kita mau melayani. Jangan pernah menolak. Jangan pernah menunda.
Siap saudara? Karena saya percaya ada kasih karunia. Setiap kita Tuhan beri talenta-talenta yang berbeda-beda. Ada sebagai imam doa. Bahkan ada yang Tuhan mau pakai orang-orang yang disembuhkan untuk menyembuhkan. Seringkali saya itu iman saya. Dan Tuhan akan nyatakan. Tuhan berikan hikmat, pewahyuan. Saudara dipakai dengan karunia yang luar biasa. Ini Tuhan, ini waktunya Tuhan. Ini Tuhan sedang bekerja. Inilah anugerah kata Tuhan. Makanya yuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan, jangan pernah menunda. Katakan yuk, 2, 3, jangan pernah menunda. Ada amin saudara? Kita mau lakukan hari ini. Saya komitmen Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai saya memberikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya siap melakukan dengan taat. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Saya sering kali ketika saudara menolak, aduh kamu punya karunia, kamu punya talenta yang begitu luar biasa. Jangan pernah menolak. Kenapa? Karena kaki dianmu akan pindah ke tempat lain. Siapa yang rugi? Katakan, saya rugi. Sekali lagi saudara, jangan pernah melewati anugerah Tuhan buat hidup saudara dan saya. Keselamatan kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus. Tapi anugerah siap untuk melayani, siap untuk dipakai Tuhan. Siap bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi kesaksian, menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Kadang-kadang kita menolak. Untuk dibaptis, yuk siapa yang mau dibaptis? Enggak, tahun depan aja deh bu. Belum siap saya untuk dibaptis. Ditunda gak nih? Tunda. Padahal waktu, kesempatan itu sangat sempit saudara. Enggak 2 kali. Jadi siapapun jangan pernah menunda. Ketika saya mengajak, yuk siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa yang mau dibaptis? Yuk, berikan. Itu ada Roh Kudus dalam hati saudara. Ayo nak dibaptis. Ayo ambil, ayo ikut. Tapi seringkali kita menolak. Padahal sudah ditaruh di hati, saya mau dibaptis. Ya udah nanti tahun depan aja bulani. Hati-hati. Jangan lalai, saudara. Bukan itu aja. Saat Tuhan gerakan hati saudara untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, untuk memperbaiki, untuk mengampuni pun. Seringkali Tuhan sudah taruh di hati kita, tapi kita dalam zona nyaman, kita nggak pernah. Saya nggak mengampuni juga nggak apa-apa. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah taruh untuk mengampuni, belajar melakukan ampuni. Amin saudara. Amin. Jangan menunda besok. Ketika Tuhan katakan nak mengampuni orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang menarikmu jatuh, mengecewakanmu, ampunilah mereka. Kenapa saudara? Jangan tunda. Kalau ketika Tuhan hari ini menggerakkan hatimu untuk mengampuni, hari ini juga katakan, Tuhan, aku mengampuni dan memberkati. Pujian mengatakan, sekalipun 1000 tangan, apa saudara? Menarik kita untuk jatuh. Tapi Tuhan gerakan buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Ampuni nak. Lakukan nggak? Lakukan. Jangan menunda. Ya, siapa yang rugi? Saya yang rugi. Puji nama Tuhan saudara. Perbaiki hubungan kita. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Belajar takut akan Tuhan. Jangan merasa saya mampu. Saya bisa berdiri sendiri. Dengar baik-baik. Kita mau keluar dari zona nyaman. Katakan kiri kanan, keluar dari zona nyaman. Coba katakan kiri kanan, mau keluar ya dari zona nyaman. Amin saudara. Amin. Amin. Kita mau belajar hari-hari ini. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Inilah waktu-waktu semakin singkat. Saudara dan saya bisa kehilangan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sebab itu yuk mari kita pergunakan waktu yang ada. Semuanya, kesempatan yang ada kita pakai untuk memperbaiki diri kita.
memperbaiki hubungan kita dengan sesama dengan Tuhan. Ada amin saudara? Kita harus siap karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa, diselamatkan. Begitupun hari ini, yuk kita pergunakan keselamatan yang Tuhan beri. Kita pakai, kita jalani dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan sudah sangat jelas hari ini. Jangan biarkan kelalaian menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Perkatakan bersama saya yuk, 2, 3. Jangan biarkan kelalaian menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan kelalaian menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Jangan. Mari bangkit anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena inilah waktu perkenanan Tuhan. Di bulan apa ada tuntunan? Minta perkenanan dari Tuhan. Hidup kita semakin dipulihkan, hidup kita semakin diberkati, hidup kita semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Ada amin saudara? Hidup kita menjadi berkat. Wow, luar biasa. 2 Korintus 6 ayat 2. Kita buka yuk bersama. Kenapa saudara kita pergunakan waktu? Karena inilah waktu-waktu yang semakin singkat. Inilah anugerah. Kita baca yuk 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Makanya terus minta perkenanan yang dari Tuhan. Hidup berkenan yang dari Tuhan. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Siapa yang menolong kita? Hanya Tuhan Yesus. Sesungguhnya waktu ini, apa saudara? Waktu perkenanan. Ada amin? Hari ini adalah waktu perkenanan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Maka itu kata firman Tuhan, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pergunakan keselamatan yang Tuhan beri hari-hari ini, waktu-waktu ini untuk apa saudara? Untuk lebih-lebih lagi mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh, lebih taat lagi apa yang firman Tuhan ajarkan kita lakukan dalam hidup kita. Gak gampang saudara, betul, tapi harus ada kemauan untuk melakukan. Kalau nggak ada kemauan kita nggak bisa melakukan. Berubahlah jadi anak-anak Tuhan yang berubah. Sikap kita, karakter kita, perkataan kita, hidup kita, kita mau berubah. Kenapa? Karena ini waktu perkenanan. Minta selalu perkenanan Tuhan. Ada amin saudara? Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita hidup di dalam kelalaian. Nyantai dalam zona nyaman. Nggak kenapa-napa kok. Dengar baik-baik. Inilah hari penyelamatan itu. Betul Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib telah menyelamatkan hidup kita. Betul saudara. Tapi kita pergunakan keselamatan yang Tuhan beri, kita pergunakan untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Hidup di pertobatan kita. Hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Ada amin saudara? Bersikap kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Bersikap kuat. Yang kedua, melangkah maju, jangan mundur. Banyak yang menjadi orang-orang percaya sekarang banyak yang tertidur. Bukan maju tapi semakin menjauh dari Tuhan, semakin mundur dari Tuhan. Rajin ibadah sekarang udah kendor ibadahnya. Rajin melayani sudah gak suka melayani. Hati-hati, jangan terkecoh dengan keadaan saudara. Mari melangkah dengan iman. Saya percaya anak-anak Tuhan yang melangkah dengan iman, maka ini janji Tuhan. Aku, kata Tuhan, akan mendengar engkau. Setiap seruan doa, apapun kesulitan bergumul dalam hidup kita, Tuhan pasti mendengar. Pasti jawab nggak? Pasti.
Terima keselamatan, kata Tuhan. Aku akan menyelamatkan engkau dan aku akan menolong engkau. Kuncinya tadi, minta terus perkenanan. Hidup yang semakin berubah di dalam Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, percayalah. Ketika kita percaya, kita taat, pada waktunya Tuhan akan mencurahkan anugerahnya buat kita. Ada amin saudara? Ketika kita percaya dengan iman, kita taat, kita berubah, kita lebih sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara akan menerima anugerah yang dari Tuhan. Katakan itu saya. Tuhan beri kemampuan. Jangan berkata saya nggak bisa, Bu. Ingat, kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Kuasanya akan selalu menolong hidup saudara dan saya. Kuasanya akan memampukan hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Makanya saudaraku di tempat ini jangan pernah menunda-nunda. Ini kesempatan tidak terulang 2 kali. Hati-hati. Mari pergunakan, raih hal-hal yang baik yang Tuhan telah sediakan buat hidup saudara dan saya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Gak cukup percaya aja kata firman Tuhan, tapi kita mau taat, kita mau lakukan apa yang jadi arahan, tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita menjadi orang-orang yang diubahkan, dibaharui di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini Rasul Paulus yang berbicara pada jemaat di Korintus, saudara. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini, satu pesan Tuhan di akhir zaman ini, jangan pernah menyia-nyiakan saudara waktu kesempatan yang Tuhan beri. Karena inilah zaman anugerah, zaman kasih karunia. Satu hal yang Tuhan katakan, mari jangan menyia-nyiakan kesempatan yang aku beri, kata Tuhan. Ada amin saudara? Pergunakan dengan baik. Karena waktu-waktu hari-hari ini ketika engkau masih bernafas, engkau masih duduk di tempat untuk memuji, menyembah Tuhan, itu adalah anugerah. Ada amin saudara? Selama kita masih ada di tempat ini, itu anugerah. Kalau sampai hari ini saudara masih bisa melayani, itu pun anugerah. Kalau sampai hari ini saudara masih bisa beribadah, itu pun anugerah. Pergunakan yang baik. Jangan pernah kita buang. Jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita menunda. Sekali lagi, ini yang Tuhan sampaikan. Dan saudara percaya, orang-orang yang taat, yang mau berubah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan menerima kasih karunia, berkat, kuasa yang dari surga mengalir dalam hidup. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Ada amin saudara? Hidupmu boleh menjadi berkat. Katakan di kiri kananmu, hidupmu jadi berkat ya. Amin. Amin. Siap. Jangan menunda. Saya mau katakan untuk penabur benih, jangan pernah menunda untuk melayani Tuhan. Jangan pernah menunda untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Gak mudah betul, tapi kita harus melakukan dan berusaha. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan percaya, tadi firman Tuhan katakan jangan percaya kepada hal-hal dunia. Percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Hati-hati. Kita mengisi hidup kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, ini Roh Kudus kuat banget. Percuma mengisi hidupmu dengan hal-hal yang duniawi, yang fana. Tapi hari ini yuk kita mau lakukan pekerjaan,
mulai sekarang kita mau melangkah maju di dalam Tuhan, di dalam melayani, di dalam hidup, di dalam menjalin satu hubungan pun kita lakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Karena keselamatan kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus. Pergunakan keselamatan dengan hidup lebih lagi taat, lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi aku hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi alat kepercayaan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Seberapa banyak yang mau? Angkat tanganmu. Katakan, saya mau Tuhan. Saya bukan mau percaya saja sama Tuhan Yesus, tapi saya mau menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Karena ketika saya memberikan hidup saya buat Tuhan, ini anugerah buat saya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari setiap pribadi kita mau berdoa. Katakan dari hatimu, Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau hidup kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan jadi alat kepercayaan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan beri, yang Tuhan taruh di hati kami. Kami gak mau menunda-nunda lagi Tuhan, karena inilah waktu kesempatan yang Tuhan beri untuk kami berguna, bermanfaat, untuk kami menjadi berkat, untuk hidup kami di dalam ketaatan. Karena kami sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau melakukan, menjalani keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa. Saya mengundang para imam untuk naik bersama kita mengangkat pujian di dalam segala keadaan. Kita angkat pujian kembali. Di dalam segala keadaan apapun saudara, mari tetap arahkan hatimu pada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Katakan, ini aku Tuhan. Karena inilah hari-hari anugerah yang dari Tuhan. Pergunakan kasih karunia yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengan kita mau lebih lagi taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Di dalam segala katakan, janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak berubah. Percaya janji Tuhan dalam hidupmu. Apa yang sudah difirmankan. Ketika Tuhan berfirman malam hari ini, terjadi saat kita percaya. Sekali lagi, di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Amin. Mengucap syukur apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun katakan, meskipun ya Tuhan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh di dalam dosa, namun aku percaya Tuhan yang bela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan. Katakan, meskipun kita katakan 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya. Kamu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Percayalah Tuhan yang bela.
kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, seringkali kami menunda-nunda. Tuhan, sering kami lalai akan perintah-perintah Tuhan untuk melakukan di dalam hidup kami. Dan sebab itu Bapa, kami minta perkenanan-Mu, karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari anugerah, perkenanan dan kasih karunia. Kami mau lebih-lebih lagi taat, setia, takut Tuhan, diurapi, bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk membawa kemuliaan demi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah menguatkan, menegur setiap kami, agar hidup kami boleh mengalami perubahan. Karena kami percaya saat kami taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kami, setiap kami akan menerima anugerah yang terbesar yang dari surga mulia. Kami mengucap syukur karena kami siap Tuhan untuk melangkah maju di dalam Engkau, untuk lebih mengasihi dan mencintai Tuhan, untuk lebih-lebih lagi bekerja untuk kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Perlengkapi setiap kami, karena kami percaya janji Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, Tuhan akan mempersiapkan hidup kami, Tuhan akan memperlengkapkan hidup kami, bahkan ada kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, selama Tuhan beri kami kesempatan untuk berubah, kami akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lagi kita menunda, tetapi marilah kita taat dan kita menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan petugas nanti akan menjalankan. Dan sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami Tuhan, masih menyertai kami saat ini. Dan Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ya Bapa, terimalah persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati mereka dalam pekerjaan, bisnis, dan pelayanan mereka. Dan juga berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berikan keharmonisan dan kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Haleluya. Jangan takut, Tuhan berserta.
Loisa untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Kepada Ibu dipersilakan. Ayo Bu, silakan. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Jangan kita menunda, tetapi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami umat-Mu dari GKKI Sukabumi Penabur Benih Tuhan telah mengucap syukur Tuhan, telah memuji-muji nama-Mu, telah memanjatkan pujian-pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami percaya saat kami memuji-muji nama-Mu, Kau bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Mengalirlah pujian-pujian kami ini Tuhan, sehingga boleh banyak yang disembuhkan. Amin. Ada pembedaan, ada perubahan, ada terobosan yang akan kami alami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang datang pada hari ini, yang telah menunaikan sabat-Mu Tuhan. Setelah seminggu kami beraktivitas dan kami di sini telah menunaikan sabat-Mu, kami tidak akan datang dengan sia-sia. Amin. Kami membawa pulang dengan kemenangan-kemenangan yang sudah Kau siapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jerih lelah kami Kau perhitungkan, setiap air mata kami Kau simpan dalam kirbat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Kau pakai kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang tidak menunda-menunda, tapi kami akan membawa hati kami, pikiran kami untuk menjadi hamba-Mu di akhir zaman ini Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih kami kembali datang kepada-Mu Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bahwa bangsa kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam hati-Mu, pikiran-Mu, rencana-Mu Tuhan. Untuk pemimpin kami Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun keputusan yang mereka buat adalah dari rencana dari hati-Mu sendiri Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk alamnya, airnya, tanah, udaranya Tuhan. Semua untuk kepentingan kami sehingga bisa dipakai dengan efisien. Berkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Dari bencana Tuhan, dari tulah-tulah, dari ekonomi yang kurang Tuhan, dari pertikaian Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Baik itu antara agama, antar golongan, antara suku Tuhan. Tutup bungkus segala kuasa-kuasa iblis yang berusaha memporak-porandakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatlah umat-Mu Tuhan yang telah hadir malam hari ini. Berikanlah perbedaan kepada umat-Mu yang datang Tuhan. Kami baik-baik saja, aman-aman saja di negara kami, sebab tangan-Mu yang telah menolong kami, menutup bungkus. Tangan-Mu yang selalu berjaga-jaga di dalam rumah tangga kami. Tangan-Mu yang telah berkemah dan setiap kehidupan kami Tuhan. Tentara malaikat-Mu yang akan berkemah selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala yang sudah memberikan firman-Mu. Terus tambah-tambahi Ibu Gembala Tuhan, hikmat Kau bukakan terus menerus Tuhan. Ibu Gembala Tuhan bersama keluarganya, bersama anak cucu mantu, Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih. Kembali Tuhan, anak-anak-Mu semua akan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati mereka dalam perjalanan pulang Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami percaya kami pulang tidak biasa-biasa saja. Tapi kami membawa kemenangan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami merindu untuk menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari saudara saya untuk bangkit berdiri, arahkan hati kita pada Bapa di surga. Kita percaya ada tangan Tuhan Yesus di tempat ini yang memberkati hidup saudara. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan pelayananmu, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga, anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lumbung-lumbungmu, bejana-bejanamu dipenuhkan, mengalir, meluber dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Engkau disembuhkan untuk menyembuhkan. Engkau dipulihkan untuk memulihkan. Engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Tuhan telah mengurapi setiap engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan urapan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memateraikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena kami percaya ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang, menuntun, mengarahkan, membimbing setiap langkah hidup kami. Bahkan ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, memberkati. Bahkan Tuhan kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Sehingga malapetaka, sakit, penyakit, kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami percaya ada kuasa darah Tuhan Yesus yang mengurapi dan memberkati setiap kami. Mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Kami percaya setiap kami di tempat ini sudah menerima berkat yang dari Bapa Surgawi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat dibukakan dalam hidup kami. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas Tuhan daerah setiap rencana dalam hidup kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, melindungi kami di dalam nama Yesus. Keluarga kami akan Tuhan, malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan memateraikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga ketakutan sekalipun Tuhan sehingga tidak menimpa, sehingga kecemasan sekalipun tidak dapat menimpa aku, karena aku kuat, aku punya Tuhan Yesus. Sehingga kecemasan tidak menimpa, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh dalam kami lebih besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.